مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas semuanya? Ya, semoga puasa hari ini ada masih tetap semangat ya. Tinggal sedikit lagi. Baik, kali ini kita akan bahas kisah teknologi. Mana ya? Ada yang tahu? Ya, kali ini Budi sedang ada di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, maka sebanding juga dengan jumlah masjid sebagai tempat peribadatannya. Nah, kali ini kita akan membahas masjid terbesar dan termegah di Kota Tangerang, yaitu Masjid Raya Al-Azom. Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan pada tanggal 7 Juli 1997 oleh Wali Kota Madya Tangerang, Bapak Zakaria Mahmud. Dan pembangunan masjid diresmikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Said Aqil Hussein Al-Munawar pada tanggal 28 Februari tahun 2003. Masjid ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Insinyur Slamet Ira Sonjaya yang merupakan salah seorang guru besar jurusan arsitektur ITB. Masjid Al-Azom ini letaknya juga sangat strategis lantaran berada di jantung atau pusat pemerintahan Kota Tangerang. Masjid ini sekilas juga menyerupai masjid-masjid khas Turki Utsmaniyah, sebab ada 4 buah menara pada setiap sudut bangunannya yang melambangkan 4 sifat mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yakni sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Menara tersebut juga memiliki makna 4 ajaran Islam, yaitu akidah, akhlak, syariah, dan ibadah. Masing-masing menara memiliki ketinggian 55 meter. Tempat ibadah yang berdiri di atas lahan seluas 2,25 hektar itu bahkan bisa dikatakan sebagai kebanggaan umat Islam Indonesia, sebab inilah masjid yang diklaim mempunyai kubah terbesar di dunia. Struktur kubah utama di tengah ditopang 4 buah lain berbentuk setengah lingkaran di bawahnya, sehingga cukup kuat menyangga kubah induk. Keunikan masjid ini yaitu tidak ada tiang penyangga. 5 kubah Masjid Raya Al-Azom melambangkan 5 rukun Islam dan melambangkan sholat 5 waktu. Kubah masjid tersebut tidak hanya besar dan indah, tetapi juga menampilkan pesan ketakwaan. Kubah yang memiliki dasar kuning keemasan ini dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disusun 3 baris, sementara baris keempat diisi masing-masing kubah diisi dengan Asmaul Husna. Sejak 2016, Masjid Raya Al-Azom dilengkapi dengan galeri Islam. Galeri Islam yang berada di selasar Masjid Raya Al-Azom yakni berada di sisi kanan dan di sisi kiri. Bagian yang terletak di dasar bangunan utama itu menyajikan buku-buku pengetahuan tentang agama Islam, mulai dari ketauhidan, fikih, dan juga sejarah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai pada masa kejayaan Islam era Bani Utsmaniyah. Terkenal sebagai masjid yang memiliki 5 kubah raksasa dan terbesar tanpa tiang penyangga di Indonesia tersebut, kini menambah kemegahannya dengan menyajikan taman bermain anak-anak di sampingnya yang dapat dinikmati secara gratis. Taman bermain tersebut berlokasi di antara Masjid Al-Azom dan Gedung MUI Kota Tangerang.
yang memiliki luas sekitar 15 kali 10 meter dan beralaskan rumput sintetis. Kemegahan dan keunikan masjid ini akhirnya menjadi daya tarik bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Masjid ini dapat dijadikan sebagai sarana pusat kegiatan keislaman, sebut saja pengajian dari sejumlah masjid taklim, kultum sehabis sholat fardu, pengajian Al-Quran, festival Al-Azam, dan masih banyak lagi. Nah, kita lagi wisata religi kita hari ini di Masjid Al-Azam. Gimana, kalian penasaran kan mau kesini juga? Ya, silakan kalian kesini bersama keluarga kalian ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.